Fokus nggak? Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel Mustang Airsoft Gun dan teman-temannya. Kali ini gue lagi ada di M7 Tactical di area Dynamic Chamber. Kebetulan kita ada teman-teman yang lagi main nih. Kita akan tanya-tanya tentang apa sih Dynamic Chamber itu dan mainnya gimana. Yuk. Halo. Halo. Selamat sore. Nih, teman-teman dari mana nih? Kita dari M-Tribes, Miana Tribes. Miana Tribes dengan om siapa? Gue Reka. Reka dengan om? Fernandes. Sento. Bongki. Emang biasa main di sini atau gimana om untuk Dynamic Chamber ini? Kita cuman sebenarnya iseng sih, sekalian buat latihan aja. Siapa tahu bisa diimplementasiin ke Sukir. Jadi memang kalau teman-teman lihat, kita tuh nggak cuma Sukir doang anak airsoft itu. Sekarang ada namanya, ada APSC, ada Sukir. Ini sekarang baru-baru itu ada Dynamic Chamber nih. Nah, gue mau tanya sama Om siapa? Reka. Om Reka, ya kan? Dynamic Chamber tuh apa sih? Nah, tadi kan kita udah lihat nih footage bagaimana Om Reka dan kawan-kawan mempraktekkan kegiatan Dynamic Chamber. Nah, sebelumnya teman-teman mau tahu lagi, mungkin yang teman-teman yang baru mau gabung sama kita Airsoft Gun, bosan sama Sukir, bosan sama AIBSC, mungkin bisa ikutin kegiatan ini. Nah, Dynamic Chamber itu apa sih, Om? Dynamic Chamber itu tuh gambaran kalau situasi lo ada di, kita nyebutnya close quarter battle, di mana musuh sama lo tuh bener-bener sedekat itu. Ruangannya tuh senero itu gitu untuk lo bisa aware sama situasi lo di combat, yang di real combatnya gitu. Latihan ngelatih lo tembak situasi sebenarnya, lebih aware sama medan juga sih. Nah, beberapa kali gue lihat di video teman-teman yang suka main Dynamic Chamber itu kan gearsnya suka ada yang lengkap, ada yang ya mungkin medium ya, sampai low gears itu juga ada kan. Apalagi beberapa tahun belakangan juga pernah ada tuh yang penggerbekan teroris yang di sebuah cafe sama pasukan SAS sendiri itu kan. Iya, iya. Kan cuma pakai baju biasa ya. Nairobi. Nah, itu acuannya kemana Om? Apakah memang itu dikondisikan untuk suatu kegiatan pada realnya ya? Kegiatan memang dadakan atau situasional atau memang sudah memang ada SOP-nya dengan alatnya, peralatannya sendiri? Oh oke. Jadi sebenarnya tuh yang kita ngebahas yang di Nairobi itu SAS, pasukan SAS di Nairobi itu tuh sebenarnya lagi latihan juga, lagi latihan militer yang kebetulan waktu itu tuh beneran ada situasi terorisme di sana gitu. Jadi ketika dia tuh lagi mungkin let's say dia tuh lagi pakai baju sipil, pakai baju bebas, tapi gearnya emang ada di deket dia. Ketika ada situasi kayak begitu dia langsung gear up, ready buat ngerespon situasi yang ada. Gitu. Nah, tapi kebanyakan emang situasi kayak begitu sih. Kita kan nggak tahu kan bahaya itu datangnya dari mana aja gitu. Kita juga harus siap. Pakaian sih biasanya senyamannya lu aja. Pakaian senyamannya lu aja. Yang penting protokol keselamatan kayak vest, helm itu selalu ada. SOP-nya seperti itu. SOP-nya kayak begitu. Okay. Biar nggak kena tembak. Nah, kalau teman dari M-Tribe sendiri kalau latihan nih, itu pakainya apa aja? Gearnya yang umum sih helmnya helm taktikal kayak gini, terus vest, ya, helm, vest, biasanya belt, udah sih sama unit itu aja. Yang penting senyamannya aja. Kan ada yang sampai pakai battle belt yang tebal banget itu. Kita biasanya pakai yang tipis aja yang kayak begini, gun belt biasa, terus pouch, udah sih. Yang penting geraknya nyaman aja. Nah, sejauh ini Dynamic Chamber itu sudah ada dipertandingkan. Kan setahu gua Airsoft juga ada pertandingannya. Dulu namanya apa sih? Yang mirip ini namanya gue lupa ya. Dynamic Chamber itu kalau dikompetisikan namanya apa sih? Sudah main. Apakah sudah Kill House ya? Kill House ya. Itu sudah ramai lagi nggak sih yang tertarik untuk ikutin Kill House? Beberapa bulan lalu kebetulan dari Bang Bridge ya, Bang Bridge Club apa ya? Kalau nggak salah kemarin tuh mereka ngadain lagi di M7 juga. Dan pesertanya lumayan banyak juga, animonya masih sebesar itu sebenarnya.
ditambah kemarin tuh ada sedikit skenario-nya buat bikin kayak begini-beginian. Nah biasanya kalau di sini nih Om, di sini Om ya, ini biasanya cara melakukannya. Yang pertama kali tuh, misalnya ada orang awam nih ya, yang pengen mau ikutan, apa yang harus dipersiapkan gitu, apa yang harus didengarkan, apa namanya, kisi-kisinya. Sebenarnya buat kisi-kisi gini, kita punya mindset kalau ini adalah rumah kita pertama ini. Dengan kita punya mindset kayak begitu, kita punya kesadaran kalau di rumah kita lagi ada situasi yang genting, misalnya rampok, misalnya orang masuk rumah sembarangan gitu. Ini tidak bisa diaplikasikan di negara kita ya sayangnya. Di Amerika sana ada istilahnya tuh apa namanya, second amendment untuk ngamanin diri lu sendiri. Jadi ketika rumah lu ada yang masuk tiba-tiba nge-breach tiba-tiba gitu, lu harus siap dengan rifle dulu. Rumah ya? Ya misal rumah lu aware sama apa yang terjadi di setiap sekat rumah, bagian rumah lu itu. Jadi ketika lu mau masuk ruangan ini nih, lu nggak tahu ada siapa aja di dalamnya, lu ada di bagian mana aja sudut apa namanya, sudut musuh itu bisa berada gitu. Jadi sebelum lu masuk, biasanya tuh ini juga bisa diaplikasikan ke sukir. Jadi masa lu naik, lu ngelihat dari sudut ke sudut. Jadi ujung kaki lu sama ujung tembok tuh biasanya sama. Biar apa namanya? Biar jadi indikasi kalau ya biar bisa jadi acuan kalau muzzle lu tuh segini. Potong lagi sampai lu ngeliat si target itu, baru lu hit targetnya. Tapi tanpa harus masukin ini mindset untuk satu orang buat sendirian. Jadi lu hit targetnya, merasa aman, lu scanning lagi. Oh di situ juga ada targetnya, lu hit lagi. Udah beres baru lu entry. Berarti akan berbeda-beda ya antara satu orang dengan berkelompok ya karena kalau kelompok biasanya ada yang ngejaga belakang lo. Ya. Ketika lo masuk satu ruangan, dia juga akan ngejaga belakangnya. Bisa secepat itu, bisa juga lebih lama lagi, tergantung kesiapan masing-masing individu. Nah, kalau untuk aturan-aturan sendiri harus begini, harus begitu, itu pada saat pergerakan ya? Ada panduan bakunya nggak sih atau memang kondisional aja? Nah, kondisional sebenarnya karena makanya dynamic chamber itu tuh disebut dinamik. Kenapa? Karena sedinamis itu lu bergerak bisa jadi nggak mesti lu orang pertama yang masuk, bisa jadi lu orang kedua yang masuk, bisa jadi lu orang pertama yang nembak targetnya, bisa jadi lu yang ngelindungin teman lu yang nembak target. Gitu. Jadi lebih dinamis dan lebih diasah sense of awareness-nya di situ. Berarti bisa berkembang terus tuh apa namanya teknik-tekniknya lah di lapangan. Bisa berkembang terus karena latihan-latihan kayak gitu tuh juga ngelatih lu untuk bisa lebih terus apa ya? Lebih terus ngegali kemungkinan yang ada dari situasi yang berbeda gitu. Mungkin situasinya bisa kayak tadi, bisa juga nanti berubah lebih parah atau lebih ringan. Jadi itu tuh adaptasi aja sih sebenarnya. Nah berarti karena ini close quarter combat gitu kan, berarti penggunaan dari si mainan unit sendiri itu mengikuti ya, misalnya kan ini nggak terlalu panjang dari si barrelnya yang pendek gitu kan. Emang ada aturannya atau enggak? Sebenarnya aturan bakunya itu belum ada ya, nggak tahu, nggak ada, mungkin nggak bisa jadi panjang banget, bisa jadi enggak, tapi panjang barrelnya sendiri sama panjang handguardnya itu ngikutin nyamannya aja, karena ketika lo udah ready nih, unit lo udah ready kayak begini, ini ujung muzzle-nya sama bagian sini siku bangun gedung. Iya, yang terekspos duluan adalah ujung muzzle otomatis. Kalau ujung muzzle-nya udah terekspos duluan dan musuh udah ngelihat ini ujung muzzle-nya, berarti musuh udah aware kalau ada orang lain yang siap untuk nembak dia.
Tapi kalau sependek ini, lu bisa mengoperasikannya lebih apa? Fleksibel. Lebih fleksibel ya, bisa lu ke atas, bisa ke bawah, bisa high ready, low ready-nya nggak terganggu sama ujung tembok ini gitu. Dan bangunan sekitarnya ya. Iya, dan situasi sekitarnya juga jadi nggak terganggu kan, lu nggak ribet yang gitu. Jadi, Nah kalau di airsoft ini ya, apa sih esensinya lo dapat ketika lo main dynamic chamber dibandingkan lo main wargame? Apa bedanya gitu? oh oke. Sebenarnya dynamic chamber itu tuh buat melatih ini lu nya aja sih. Apa namanya? Lu siap nggak sama situasi yang kayak begitu? Situasi yang ada di dynamic chamber semaksimal mungkin dimiripin sama apa yang kira-kira nanti terjadi di wargame, di Sukir gitu. Masih relate berarti ya? Masih relate, dan kesiapan yang kita latih di dynamic chamber biasanya bisa diimplementasiin begitu kita skirmish gitu. Begitu kita masuk ke wargame. Jadi intinya lu gak bakal tahu apa yang ada di balik sini di arena battle beneran di field. Untuk mengasah itu lu bisa ada di dynamic chamber karena lu nggak dihit balik, nggak sakit. Nah ini pasti kan mungkin setelah kita posting akan banyak pertanyaan kan. Buat teman-teman yang mau gabung, mau ikutan latihan tuh kemana dan gimana? Oke, sebenarnya kalau mau ikutan aja, bisa langsung DM Instagramnya Miana Tribes di mtribes z-nya 2. Ntar di sini ada nih, yeah. bawah ini. Bawah sini, mtribes, m3base. DM aja. Kalau biasanya selain skirmish kita juga ngadain sesi-sesi kayak begini, cuma untuk having fun aja sama sharing ilmu. Karena sebenarnya ilmu yang kita dapat di sini tuh nggak baku selalu kayak begitu. Semua akan berubah, semua bakal ngadaptasi sama situasi hal yang baru sih. Jadi teman-teman main airsoft itu nggak selalu nembak teman sendiri, harus lawan lah ya. Yeah. Tapi juga ada kegiatan lain seperti Om Raka ini dan teman-temannya. Jadi datang itu nggak harus selalu mindsetnya perang, capek lah larian. Tapi di sini juga kita belajar mengasah skill, ya kan, disiplin, dan percaya sama teman. Itu juga ada di dalam kegiatan airsoftnya. Buat teman-teman yang mau mencoba, silakan datang aja ke atau tadi IG-nya. Tribes. Nanti kapan janjian sama Om Raka dan teman-teman mungkin bisa gabung sekalian malah. Ya. Ada pesan-pesan terakhir nggak buat teman-teman yang kira-kira mau ikut, kesiapannya apa aja? Punya unit. Oh, iya. Punya unit, jangan nembak teman, karena latihan kayak gini juga sebenarnya bahaya juga Om, karena kemungkinan buat nembak temannya juga jadi lebih gede kan. Jangan nembak teman, punya unit, sama lu harus percaya sama temen lu, itu dia. Itu aja sih. Terus pesan buat Om Greg gimana tuh ketemu pensiun? Jangan dong. Anda sudah lama main beginian, sayang. Jangan jual unit ya. Om Greg, hati-hati Anda. Kalau gitu ditunggu Om Greg di sini. Ya. Oke, dadah. Ya.